Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Nelul Azmi, NIM 18075125. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hambatan Belajar Mahasiswa pada mata kuliah praktik manajemen usaha boga catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP WNP BP18 pada masa pandemi. Dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Rahmi Holinesti STPM SI, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, untuk awalannya saya akan sekilas memaparkan proposal penelitian saya yang dimulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya tersebar di negara Indonesia, tetapi telah tersebar dan juga melanda dunia. Keberadaan virus ini membuat masyarakat terpaksa menghentikan segala aktivitas di luar rumah yang semestinya dilakukan pada hari-hari biasa. Hal ini telah memberikan pengaruh yang buruk tentunya pada pekerjaan masyarakat dan juga berdampak pada sistem pendidikan yang seharusnya berjalan seperti biasa. Keadaan inilah yang membuat lembaga pemerintah harus memikirkan solusi dan diharapkan mulai bertindak agar pendidikan masih dapat berjalan. Dengan mengembangkan inovasi baru dalam proses pembelajaran, pada pertengahan Maret 2020 pemerintah telah memberikan inovasi tersebut dengan melakukan pembelajaran teori maupun praktik secara daring dalam jaringan atau online di rumah masing-masing. Akan tetapi, inovasi pembelajaran online ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang nantinya akan menjadi gangguan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Apalagi pada satuan pendidikan perguruan tinggi, dengan berbagai macam mata kuliah dan dengan pembelajaran praktik yang sulit dilakukan di rumah, melihat adanya kekurangan dalam segi bahan dan alat dalam melakukan praktik. Salah satunya pada mata kuliah MUB, Manajemen Usaha Boga Catering, di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP, konsentrasi Tata Boga. Pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering, mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga BP18 diberikan tugas praktik dengan membuka usaha catering pada masa pandemi. Sedangkan pemerintah hanya mengizinkan masyarakat membuat pesta kecil-kecilan. Tentunya dalam acara tersebut hanya menghidangkan makanan seadanya saja. Inilah salah satu yang menjadi hambatan dalam membuka usaha tersebut, dikarenakan masyarakat kurang berminat dengan catering, apalagi usaha catering yang dimiliki seorang mahasiswa. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Hambatan Belajar Mahasiswa pada mata kuliah praktik manajemen usaha boga catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP18 pada masa pandemi. B. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang menjadi hambatan belajar mahasiswa pada masa pandemi pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP 18. Yang kedua, apakah dampak pada pembelajaran praktik mahasiswa pada masa pandemi pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP 18. Yang ketiga, bagaimanakah penerapan pembelajaran praktik mahasiswa pada masa pandemi
pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UMP BP 18 dengan usaha yang ditanggung-jawabi oleh mahasiswa itu sendiri. C. Rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Apa saja yang menjadi hambatan belajar mahasiswa pada masa pandemi pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP 18? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan belajar mahasiswa pada masa pandemi pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP 18, konsentrasi tata boga. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis, yaitu sebagai pedoman dalam meningkatkan pembelajaran manajemen usaha boga catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP pada masa yang akan datang. Dan hendaknya permasalahan ini dapat dicarikan solusi yang tepat agar hambatan-hambatan dalam pembelajaran praktik daring dapat diatasi. Yang kedua, manfaat penelitian praktis. Yang pertama, bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan hambatan belajar praktik manajemen usaha boga pada masa pandemi, agar jurusan pun dapat mengambil suatu kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian, menambah atau memperkaya wawasan dan pengalaman dalam melakukan interaksi sosial selama proses penelitian. Yang ketiga, bagi pembaca, memperoleh gambaran atau informasi terkait tentang hambatan belajar praktik manajemen usaha boga catering pada masa pandemi dan diharapkan dapat menjadi pengalaman atau pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Hakikat hambatan belajar. Yang kedua, hakikat pembelajaran manajemen usaha boga catering. Yang ketiga, pembelajaran manajemen usaha boga catering pada masa pandemi. Untuk yang pertama, saya akan mencoba memaparkan tentang yang pertama, hakikat hambatan belajar. Menurut Rochman Natawijaya dalam Suryanto 2009.7, hambatan belajar adalah suatu hal yang atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan menghambat dalam mengaplikasikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hambatan tentunya cenderung bersifat negatif. Yang kedua, hakikat pembelajaran manajemen usaha boga catering. A. Pengertian pembelajaran manajemen usaha boga. Yang pertama, pengertian pembelajaran, yaitu membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Muhyiddin Syah 2006.2144 mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ada dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu faktor internal, faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni
yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi atau metode kegiatan dalam kegiatan yang membantu siswa dalam mempelajari materi-materi pembelajaran. Yang ketiga, pengertian manajemen usaha boga. Manajemen usaha boga adalah pengaturan suatu kegiatan penyelenggaraan di bidang makanan dalam jumlah yang lebih besar daripada penyelenggaraan makanan untuk keluarga, atau minimal 25 orang secara komersial, menurut Setiawati 2008. B. Pengertian catering. Jasa boga catering adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atau dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. 3. Pembelajaran manajemen usaha boga catering pada masa pandemi. Pada masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke rumah dengan sistem daring atau dalam jaringan. Tujuan pembelajaran daring secara umum memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan daring yang bersifat masif dengan jumlah partisipan tanpa batas yang diselenggarakan melalui jaringan internet yang terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan banyak. B. Kerangka berpikir. Mata kuliah manajemen usaha boga dari waktu ke waktu selalu sama dalam pemenuhan tugas praktiknya. Dalam hal ini, diberikan tugas yaitu dengan membuka usaha catering yang ditanggung-jawabi mahasiswa itu sendiri. Tetapi dikarenakan kondisi yang pada saat ini terpaksa untuk menerapkan pembelajaran teori maupun praktik di rumah. Hal ini tentunya harus tetap dijalankan tanpa suatu halangan, sesuai dengan proses pembelajaran. Dalam mata kuliah manajemen usaha boga catering, mahasiswa harus tetap menjalankan pemenuhan tugas praktik ini, walaupun pada masa pandemi. Bentuk dari tugas mata kuliah ini, mahasiswa harus menyediakan usaha catering untuk masyarakat umum maksimal 10 kali praktik. Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan penelitian untuk mengkaji tentang hambatan belajar mahasiswa pada mata kuliah praktik manajemen usaha boga catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UMP BP 18 pada masa pandemi. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Jadi penelitian ini memahami objek yang diteliti secara mendalam dengan menganalisis fenomena-fenomena, tidak menggunakan hitungan statistik, melainkan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, kemudian diinterpretasikan. B. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Tata Boga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. C. Informan penelitian. Informan dalam penelitian ini merupakan 6 orang yang masing-masing diambil berdasarkan kelas sesi B sebanyak 3 orang dan sesi D sebanyak 3 orang juga. Kelas sesi B dan D dipilih karena dosen pembimbing mata kuliah pada kedua sesi ini sama.
D. Teknik dan alat pengumpul data. 1. Observasi. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan. Kemudian, pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Dalam penelitian ini, bentuk observasi yang diambil yaitu observasi tidak terstruktur, di mana pengamatannya dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, wawancara. Wawancara interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara interviewer dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai interview melalui komunikasi langsung. Jenis wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Artinya wawancara yang tidak perlu menggunakan pedoman wawancara atau tidak disusun terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dapat dijadikan bukti tambahan atau penguatan dalam penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Penelitian kualitatif harus mendapatkan data yang kredibilitas atau terpercaya agar penelitian tercapai. Karena itu, keabsahan suatu data dalam penelitian sangat penting dalam mengungkapkan kebenarannya objektif. Dan peneliti menguji data yang telah diperoleh dengan melakukan triangulasi data. Triangulasi data diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. F. Teknik analisis data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles-Huberman. Miles and Huberman 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan yang terakhir yaitu verification atau conclusion. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal-hal yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam penelitian. Hal ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua yaitu data display, penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification. Langkah ketiga dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini tentunya telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan. Kesimpulannya yaitu tentunya dapat dipercaya atau kredibel. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu hasil penelitian, paparan dan hasil penelitian. Paparan data. Yang pertama, gambaran umum jurusan ilmu kesejahteraan keluarga.
A. Identitas jurusan. Nama jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Nama prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Boga. Akreditasi A. Tahun didirikan 2015. Alamat Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang Utara. Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kode pos 25131. B. Visi dan misi Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 1. Visi program studi. Menjadi lembaga penghasil tenaga kependidikan profesional yang unggul di ASEAN dalam bidang pendidikan kesejahteraan keluarga, tata boga maupun tata busana, dan bidang industri yang adaptif dan inovatif terhadap perkembangan iptek dengan bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, dengan berpijak pada pilar-pilar kepakaran dan profesionalisme. Yang kedua, misi program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, yaitu menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan kesejahteraan keluarga. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang tata boga yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. C. Struktur organisasi Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi tata boga. Yang pertama itu pimpinan Prodi, ketua Prodi, yaitu Ibu DRA Wirneli Syarif, MPD, dan pimpinan laboratorium, kepala laboratorium tata boga, yaitu Ibu Rahmi Holinesti, STP, MSI. D. Staf mengajar Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini dosen yang mengajar atau bertanggung jawab dalam Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, khususnya konsentrasi tata boga, yaitu sebanyak 12 orang dosen penanggung jawab. Yang E, keadaan mahasiswa kelas sesi B dan D. Pada mata kuliah manajemen usaha boga catering ini, pada sesi kelas B sebanyak 23 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Dan sesi D 22 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. B. Temuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada mahasiswa BP 18 Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang telah melalui pembelajaran pada mata kuliah MUB Catering mengenai hambatan belajar mahasiswa pada masa pandemi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hambatan dalam pembelajaran pada masa pandemi. Hambatan yang dirasakan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran manajemen usaha boga catering pada masa pandemi, yaitu susahnya dalam menerima materi pembelajaran, atau mahasiswa kurang memahami penjelasan yang diberikan dosen, karena pada awal pembelajaran, dosen memberikan materi lewat percakapan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jaringan internet yang buruk membuat pembelajaran terganggu. Selain itu, beberapa tugas juga diakses dosen melalui e-learning 2 UNB dengan batas waktu di setiap pertemuannya. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga BP 18 sebagai berikut. Hambatan belajar pada masa pandemi itu awalnya susah untuk memahami materi yang diberikan dosen saat mengikuti perkuliahan dengan dosen menggunakan aplikasi Zoom. Biasanya terputus-putus kalau jaringan buruk bahkan keluar sendiri dari aplikasi tersebut. Hal itulah yang menjadi kurangnya pemahaman tentang materi dan penjelasan tentang jalannya praktik catering untuk kedepannya.
Beberapa tugas juga langsung diberikan dosen melalui e-learning 2 UNP dengan batas waktu di setiap pertemuannya. Wawancara dengan ENS 27 Mei 2021. Mahasiswa lainnya berpendapat bahwa perkuliahan pada masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dianggap kurang efektif dikarenakan kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti yang dipaparkan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga BP18 sebagai berikut. Saat awal pembelajaran saja sudah mulai bingung. Dosen utama dan dosen pembimbing sedikit berselisih dengan masalah pembuatan studi kelayakan usaha atau SKU. Jadi hal ini menyebabkan saya menganggap pembelajaran dari ini kurang efektif. Interaksi kami mahasiswa dan dosen pun tidak terlalu aktif. Karena saya itu awal dari pembelajaran dan hanya mendengarkan arahan dari dosen pendamping. Wawancara dengan AB 27 Mei 2021. Pembuatan SKU merupakan permasalahan kedua yang dirasakan mahasiswa setelah perkuliahan daring lewat aplikasi Zoom. Awalnya SKU dibuat berdasarkan rumus yang diberikan dosen. Seperti yang dipaparkan salah satu mahasiswa Prodi PKK BP 18 sebagai berikut. Ada juga permasalahan yang membuat kami menunda-nunda untuk menjalankan praktik, yaitu dalam pembuatan SKU. SKU ini memiliki rumus-rumus perhitungan untuk mendapatkan modal dan harga jual yang akan dijualkan kepada konsumen. Disinilah yang menjadi kesulitan saat menghitung setiap bagiannya. Terkadang salah pada penulisan angka dan rumus yang diberikan dosen, pada awal pertemuan pun salah pada pembagian keuntungan untuk mahasiswa tersendiri dan untuk keuntungan kampus. Setelah banyak revisi SKU, kami pun memulai melakukan praktik, dan syukurnya ACC menu ditiadakan. Wawancara dengan AAZ 27 Mei 2021. Dua, dampak pembelajaran praktik manajemen usaha boga catering pada masa pandemi. Dampak pembelajaran praktik manajemen usaha boga catering pada masa pandemi disebabkan dosen yang kurang jelas dalam memaparkan materi. Apalagi dalam pembuatan SKU, terlalu banyak kesalahan menyebabkan praktik yang akan dijalankan tertunda, bahkan sampai akhir semester. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu mahasiswa Prodi PKK BP18 sebagai berikut. Karena pembuatan SKU yang paling sulit berdampak pada jalannya perkuliahan. Harusnya pada minggu ke-9 praktik catering sudah mulai dijalankan. Tetapi informasi dari dosen tentang pembuatan SKU tersebut masih rancu, menyebabkan saya menunda menjalankan praktik, bahkan mengerjakannya tergesa-gesa sampai akhir semester. Apalagi ujian akhir semester juga menanti. Tidak ada minggu tenang pada saat itu. Wawancara dengan VT 27 Mei 2021. Pada masa pandemi, pembelajaran tetap dijalankan seperti biasa. Hanya saja cara menjalankannya yang berbeda, apalagi belajar praktik sangat berdampak pada keadaan saat dijalankannya hal tersebut. Ketidaksesuaian perencanaan dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Seperti yang dipaparkan salah satu mahasiswa Prodi PKK BP 18 sebagai berikut. Ketika menjalankan praktik catering pada saat pandemi, dampaknya yang paling utama saat mencari konsumen. Yang paling sulit dan membuat tugas praktik saya terus-menerus tertunda, bahkan tidak sampai pada pencapaian sempurna dengan melakukan 10 kali praktik. Wawancara dengan YZ 27 Mei 2021. 3. Penerapan praktik manajemen usaha boga catering pada masa pandemi yang ditanggung-jawabi diri sendiri. Praktik manajemen usaha boga catering tidak mudah untuk dijalankan karena dilakukan sendiri, apalagi pada status mahasiswa yang masih amatiran dalam menjalankan usaha ini.
Kepercayaan masyarakat masih sangat kurang untuk memberikan tanggung jawab catering untuk acara penting yang mereka adakan. Tentunya mereka lebih memilih catering yang sudah terkenal karena lebih terpercaya daripada catering yang dijalankan seorang mahasiswa. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu mahasiswa prodi PKK BP18 sebagai berikut. Dalam menjalankan usaha catering, tentunya tidak mudah, apalagi pada masa pandemi. Sulit sekali mencari konsumen yang mengadakan sebuah acara atau pesta. Apalagi kita masih dalam status mahasiswa yang membuka usaha sambil belajar. Jadi masyarakat kurang yakin memakai catering kita. Jikalau acara yang dilakukan terbilang besar dan megah, tentunya akan lebih baik memakai catering yang terkenal. Tidak juga dengan acara yang terbilang kecil-kecilan. Mereka lebih memilih memasak sendiri dengan bantuan keluarga atau warga sekitar. Hal ini menjadi kesulitan yang dirasakan saat membuka usaha catering pada masa pandemi, yang hanya dengan status mahasiswa. Wawancara AAZ 27 Mei 2021. Jikalaupun sudah mendapatkan konsumen, hal lain yang menjadi pemikiran yaitu dalam segi mengerjakannya. Dari mulai belanja bahan sampai akhirnya ke tangan konsumen, tentunya harus memiliki tenaga yang cukup dan alat yang memadai. Tetapi hal ini juga menjadi masalah karena usaha yang tanggung jawab sendiri tentunya dikerjakan sendiri pula. Seperti yang dipaparkan salah satu mahasiswa prodi PKK BP18 sebagai berikut. Mengingat kurangnya tenaga kerja dan alat untuk mengolah masakan, jadi saya juga mencari konsumen yang meminta hidangan kecil saja agar sanggup untuk dikerjakan sendiri. Dari mulai belanja bahan, makanan sampai dengan selesai akan lebih mudah dikerjakan sendiri dan alat untuk pengolahan pun masih bisa menggunakan alat yang tersedia di rumah. Wawancara dengan H 27 Mei 2021. C. Pembahasan. Setelah dilakukan penelitian sebagaimana yang disajikan pada fakta-fakta yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai tindakan lebih lanjut dari penelitian yaitu menganalisis data yang terkumpul. Dalam usaha memanfaatkan media pembelajaran secara efektif pada masa pandemi saat sekarang ini dengan menggunakan aplikasi berbentuk video dengan memuat lebih dari 2 orang yang membantu pembelajaran jarak jauh atau PJJ, aplikasi ini memiliki nama yaitu Zoom. Seringkali dosen yang dianggap mengalami kendala dalam proses pembelajaran daring menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan kurang mampu dalam menggunakan teknologi yang modern, tentunya hal ini masih kurang tepat. Dan ditemukannya fakta lain bahwa tidak hanya dosen yang mengalami kendala, tetapi juga mahasiswa dalam penggunaan aplikasi tersebut. Berikut hambatan belajar pada mata kuliah praktik MUB Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UMP BP18 pada masa pandemi. Pada 1. Hambatan pembelajaran pada mata kuliah MUB Catering di jurusan IKK FPP UMP BP18 pada masa pandemi. Pada proses pembelajaran jarak jauh (PJJ), Prodi PKK BP18 pada mata kuliah MUB Catering tidak berjalan dengan baik seperti proses biasa pembelajaran di dalam kelas. Dosen dan mahasiswa kurang berinteraksi. Pemberian materi dan penjelasan praktik catering ke depannya pun kurang dipahami mahasiswa. Saat awal perkuliahan dimulai, pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang dipilih yaitu aplikasi Zoom. Karena akses masuknya yang murah dan memuat lebih dari 2 orang di dalamnya. Meskipun aplikasi ini sangat membantu, tetapi masih saja ada hambatan dalam penggunaannya. Yang paling utama yaitu akses untuk memasuki aplikasi ini harus memiliki jaringan internet yang baik. Hal inilah yang menjadi hambatan mahasiswa kurang memahami materi. Karena saat pembelajaran melalui aplikasi Zoom, jika sinyal terganggu atau jaringan internet buruk, maka mahasiswa saat itu melakukan interaksi dengan dosen akan terputus-putus pada aplikasinya, atau terkadang dalam
berinteraksi antara dosen dan mahasiswa di aplikasi tersebut. Jika jaringan internetnya buruk, mahasiswa itu akan keluar sendiri dari aplikasi tersebut. Karena itulah pencapaian materi tidak sampai kepada mahasiswa. Media lainnya juga dipakai untuk melancarkan pembelajaran MUB Catering ini, seperti pembuatan grup pada aplikasi WhatsApp. Di sinilah dosen memberikan tambahan dan arahan dalam menjalankan praktik nantinya. Dan beberapa tugas juga diberikan dosen melalui e-learning 2 UNP dengan memiliki batas waktu di setiap pertemuannya. Yang kedua, dampak pada pembelajaran praktik mahasiswa pada mata kuliah MUB Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP 18 pada masa pandemi. Banyaknya hambatan pembelajaran yang dirasakan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering secara daring tentunya akan memberikan dampak pada pembelajaran ke depannya. Pemberian contoh pembuatan SKU yang diberikan dosen kepada mahasiswa pun masih terbilang rancu, mengakibatkan mahasiswa menunda untuk menjalankan praktik, bahkan beberapa mahasiswa tergesa-gesa sampai akhir semester dalam mengerjakan praktik. Dampak lainnya disebabkan menjalankan usaha catering pada masa pandemi, sulitnya mencari konsumen. Tentunya pencapaian menjalankan usaha catering tidak akan tercukupi sampai 10 kali praktik dan akan berdampak lagi kepada evaluasi atau nilai akhir yang akan diberikan oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, penerapan pembelajaran praktik mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Usaha Boga Catering di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP UNP BP 18 pada masa pandemi dengan usaha yang ditanggung-jawabi oleh mahasiswa itu sendiri. Praktik manajemen usaha boga catering susah untuk dijalankan karena dilakukan diri sendiri. Apalagi hanya dengan status mahasiswa yang masih amatiran dalam membuka usaha sambil belajar. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk membuka usaha catering yang dijalankan seorang mahasiswa pada masa pandemi yaitu yang pertama dalam segi mencari konsumen. Dalam menjalankan usaha catering tentunya tidak mudah, apalagi pada masa pandemi, sulit sekali mencari konsumen yang mengadakan sebuah acara atau pesta, apalagi seseorang mahasiswa yang membuka usaha sambil belajar. Tentunya masyarakat kurang yakin atau kurang percaya untuk memakai usaha catering yang akan mereka sediakan pada acara mereka. Jika acara yang diadakan masyarakat terbilang besar-besaran atau megah, tentunya akan lebih baik memakai catering yang terkenal, karena terjamin kuantitas dan kualitasnya. Jikalau acara yang diadakan terbilang kecil-kecilan pun, mereka lebih memilih memasak sendiri dengan bantuan keluarga atau warga sekitar. Inilah salah satu yang menjadi rintangan membuka usaha catering pada masa pandemi dan ditanggung-jawabi mahasiswa sendiri. Yang kedua yaitu dalam segi tenaga kerja. Pada saat usaha catering dijalankan, jikalau sudah mendapatkan konsumen, hal lain yang menjadi pemikiran yaitu dalam segi mengerjakannya. Mulai dari belanja bahan, pengolahan bahan menjadi makanan, pengemasan makanan, sampai akhirnya makanan diantar ke tangan konsumen, tentunya harus memiliki tenaga yang cukup dalam melakukannya. Tenaga kerja yang terbatas membuat mahasiswa pun memilih konsumen yang mungkin hanya membutuhkan hidangan kecil atau sederhana. Yang ketiga yaitu dalam segi alat dan ruangan pengolahan. Pada masa pandemi, pembelajaran teori dan praktik tetap masih dijalankan atau berjalan seperti biasa, namun dijalankannya di rumah masing-masing. Usaha catering dijalankan seharusnya menggunakan alat-alat pengolahan yang baik, bersih dan lengkap, serta ruangan dalam keadaan baik, bersih dan luas. Tetapi dikarenakan
masa pandemi, mahasiswa melakukan praktik usaha cateringnya di rumah masing-masing. Tentunya alat pengolahan yang sangat minim, belum lagi ruangan dapur tidak terlalu luas untuk melakukan atau menjalankan usaha catering. Jadi hal ini yang menyebabkan mahasiswa hanya menerima hidangan kecil atau sederhana. Karena memikirkan mungkin akan selesai, mungkin pekerjaannya akan lebih mudah dikerjakan sendiri, dan alat untuk pengolahannya pun masih bisa menggunakan alat yang tersedia di rumah. Meskipun praktik manajemen usaha boga catering ini terbilang sulit untuk dilakukan di rumah, dan pada masa pandemi, mahasiswa tetap menjalankannya dan tetap antusias karena dengan kerja keras mereka akan membuahkan hasil dengan nilai yang sesuai dengan kinerja mereka. Baiklah, sekian dari saya. Sekian hasil penelitian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.